Pertanyaan dari Muhammad Abdussalam. Bagaimana jika di tengah perjalanan kondisi saat berbisnis tidak memungkinkan untuk dilanjutkan? Harus bagaimana selain komitmen dan konsisten? Dan bagaimana berbisnis jika bukan hal yang disukainya? Nah begini teman-teman, pertanyaannya yaitu kalau nggak bisa dilanjut bisnisnya gimana? Dilihat dulu penyebabnya apa nggak bisa dilanjut teman-teman. Jadi setiap kita mau memutuskan sesuatu kita harus mengetahui penyebabnya, kita harus mengetahui dasarnya itu apa dan lain sebagainya. Jadi harus tahu dulu ya kondisinya itu kenapa kok nggak bisa dilanjutkan, apakah ada masalah ataukah ada permintaan yang turun atau gimana, biar teman-teman bisa menentukan opsi apakah sebaiknya bisnis ini diberhentikan atau sebaiknya ditunda dulu terus kita menjalankan bisnis yang lain. Jadi lihat dulu ya kondisinya itu karena apa ya, penyebabnya apa. Kalau nggak mungkin dijalankan, apalagi di keadaan sekarang, ya coba ditunda dulu. Mungkin nunggu waktu yang tepat untuk dilanjutkan lagi. Gitu sih teman-teman. Tapi harus jelas ya penyebabnya apa. Kalau penyebabnya teman-teman masih berupa asumsi, masih nggak tahu pasti apa itu penyebabnya, mending dicari tahu dulu teman-teman penyebabnya. Karena takutnya sebenarnya bisnisnya masih bagus, produknya masih banyak permintaan, ide bisnisnya juga nggak jelek-jelek amat gitu ya misal kasarannya ya. Terus teman-teman tiba-tiba berhentikan ya sayang. Makanya cari tahu dulu penyebabnya. Di kelas saya sudah mengajarkan kok cara melihat data-data apa saja yang harus dievaluasi, terus angka-angka apa saja yang harus dievaluasi, apakah bisnis yang teman-teman jalankan itu akan layak atau enggak, apakah harus diteruskan atau enggak. Itu sudah saya jelaskan ya di hari-hari setelah hari pertama sih. Ini kan pertanyaan hari pertama ya, jadi wajar ada pertanyaan kayak gini. Terus bagaimana berbisnis jika bukan hal yang disukainya? Nah, yang namanya serial entrepreneur teman-teman, dia ini adalah orang yang membuka bisnis banyak secara bergantian ya, secara berurutan, nggak secara sekaligus ya. Pokok buka bisnis banyak, artinya bahwa nggak mesti produk-produk itu disukainya. Yang jelas ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari bisnis yang kita sukai atau yang nggak kita sukai. Kelebihannya kalau kita suka produk kita yang kita jual ya, kita lebih semangat untuk berjualan, lebih termotivasi ya gitu ya. Itu sih. Tapi masalahnya begitu teman-teman ingin lebih berkembang lagi, ingin meraih bisnis yang lain atau mengembangkan bisnis yang lain, ya mulailah mencintai prosesnya teman-teman. Mulailah mencintai proses teman-teman menjalankan bisnis tersebut. Entah proses berkomunikasi dengan pelanggannya, entah proses mungkin mengatur karyawannya. Nah saya nggak ngerti, yang jelas carilah apa yang harus teman-teman sukai atau cintai dulu biar tujuan teman-teman itu lebih dekat. Jadi harus menikmati proses, mencintai proses, dan mensyukuri setiap progres yang teman-teman sudah buat sih. Makanya saya nggak menyarankan untuk memilih bisnis yang teman-teman suka, karena nanti kedepannya itu keadaan nggak mesti dan nggak pasti. Sebagai contoh ya, bisnis umpama ya di tahun 2018 mungkin teman-teman suka bisnis apa istilahnya ya, suka bisnis anggap aja sepatu gitu ya, tapi begitu COVID langsung permintaan sepatu turun gitu ya. Nah padahal sepatu adalah hal yang teman-teman suka gitu, tapi masalahnya kan kalau kita pengen adaptif, kalau kita pengen menyesuaikan zaman ya harus diubah. Yang tadinya suka terhadap produknya, cobalah mulai menyukai prosesnya gitu sih teman-teman, biar lebih terbiasa untuk menjadi pengusaha doang sih. Intinya kayak gitu sih. Ini saya langsung saja ke hari kelima ya, biar pertanyaannya itu bisa saya jawab. Karena kalau saya di hari pertama teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di hari pertama, jawabannya itu sebenarnya sudah saya bahas di kelas dan teman-teman juga sudah mendengarkan ya. Jadi mending saya langsung buka yang hari-hari terakhir ya, hari keempat atau hari kelima ya teman-teman.